Oke teman-teman, ini SIM yang baru diantar oleh pos ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan sharing tentang perpanjangan SIM dengan menggunakan aplikasi Sinar. Ya, yang pertama silahkan teman-teman kunjungi dulu ini ya, domain ini ya. Kemudian nanti teman-teman klik aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan gadget yang teman-teman miliki ya. Nanti ada proses instalasi beberapa saat. Nanti akan link ke sini, kemudian silahkan klik install kalau punya teman-teman menggunakan Android. Oke, kemudian selanjutnya ya, nanti teman-teman setelah install, teman-teman akan melakukan pendaftaran, kemudian ada verifikasi akun ya teman-teman ya. Nanti silahkan dibuka akunnya melalui email teman-teman ya. Oke, kemudian kalau sudah selesai untuk verifikasi akun, nanti teman-teman bisa login ke aplikasi Korlantas ya, atau aplikasi Sinar ya. Kalau sudah login bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti di sini silahkan dipilih SIM yang mau diperpanjang, kemudian masih membutuhkan SIM lama ya. Nanti dicari di sini ada masukkan nomor SIM ya. Ini SIM yang lama. Kemudian teman-teman harus melakukan upload foto fisik EKTP, kemudian foto fisik SIM, kemudian tanda tangan ya, foto tanda tangan di atas kertas putih, kemudian pas foto ya teman-teman ya. Oke, next ya. Kemudian langkah selanjutnya di aplikasi Sinar, nanti teman-teman, nanti aplikasi Sinar akan melakukan pemeriksaan ya, akan mendeteksi secara otomatis, melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Nah, di situ nanti ada link untuk mengarahkan kedua aplikasi Erikes atau ke ePPSI. Jadi teman-teman nanti silahkan klik salah satu dulu, misalkan Erikes dulu ya, silahkan diinstal dulu. Kemudian setelah diinstal selesai Erikesnya diinstal selesai, kemudian teman-teman nanti silahkan melakukan pendaftaran, verifikasi akun dulu, kemudian melakukan pendaftaran. Nah, untuk tes kesehatan ini teman-teman nanti di situ yang terpenting di situ ada vaskes ya teman-teman ya. Ada vaskesnya ya, ada vaskes atau dokter. Nah, teman-teman kalau dari Sukoharjo, teman-teman Sukoharjo milih vaskes di Sukoharjo, kemarin saya diminta datang ke daerah Jombor ya. Ke daerah Jombor ya. Saya kira kalau ke daerah Jombor dari lokasi rumah saya terlalu jauh ya. Kemudian saya coba merubah vaskes ke daerah Karanganyar. Nah, ke daerah Karanganyar ini ternyata tidak diminta datang teman-teman ya. Jadi kita diminta datang ke diminta untuk hanya mengisi riwayat kesehatan saja ya teman-teman ya. Hanya diminta, ketika saya ganti ke Karanganyar, kita tidak diminta datang ke fasilitas kesehatan ya, tapi kita hanya diminta di aplikasi ini hanya mengisi riwayat kesehatan. Jadi misalkan apakah punya penyakit jantung, kemudian apakah punya pernah operasi penyakit apa begitu ya teman-teman ya. Itu saya ganti ke Karanganyar. Tapi kalau teman-teman daerah Sukoharjo mau datang ke fasilitas kesehatan di Sukoharjo, ke klinik ya tidak apa-apa ya, monggo ya. Ini daerahnya daerah Jombor, di sana ada alamatnya, nanti teman-teman boleh cek sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah selesai teman-teman nanti ada status seperti ini ya. Berarti kalau teman-teman butuh datang ke vaskes, berarti kemungkinan harus datang dulu, baru nanti statusnya baru memenuhi syarat begitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk Erikes. Kemudian tes yang kedua menggunakan ePPSI ya teman-teman, ini tes psikologi. Nah, ini
tes psikologi ini teman-teman, ini tes yang cukup memakan waktu ya, kurang lebih sekitar setengah jam ya teman-teman. Jadi awalnya nanti teman-teman install dulu, sama ya, install dulu aplikasi EPPSI, linknya ada di aplikasi Sinar. Kemudian nanti teman-teman setelah terinstall aplikasi EPPSI, kemudian teman-teman akan melakukan pendaftaran dan verifikasi dulu. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman diminta untuk membayar kira-kira 27.000 ya, kira-kira kalau saya ya. Kemudian setelah membayar, teman-teman baru bisa masuk baru bisa masuk ke menu ini ya, ke menu ini. Tapi pastikan membayar dulu ya. Kalau tidak membayar dulu nggak bisa tes psikologi ya teman-teman ya. Nah, kemudian tes psikologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tes kepribadian, yang kedua adalah tes kecermatan. Nah, tes kepribadian kemarin saya ada 100 soal teman-teman ya. Untuk pilihannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman diberikan pernyataan, contohnya seperti ini, pernyataan seperti ini. Nah, ini kemudian diminta untuk menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, kemudian ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, hanya sekedar tips saja ya buat teman-teman, diupayakan teman-teman lebih banyak menjawab tidak setuju atau setuju saja ya. Karena kenapa? Karena dari 100 soal itu nanti ada beberapa soal yang ditampilkan ulang begitu. Kalau teman-teman menjawab sangat tidak setuju atau sangat setuju, nanti kemudian akan lupa begitu. Tapi nggak ada masalah ya. Misalkan teman-teman kalau memang mau menjawab sangat tidak setuju, tidak masalah ya. Ini hanya tips saja, saya langsung lulus teman-teman ya. Kemudian tes yang selanjutnya untuk psikologi yaitu tes kecermatan. Nah, ini cukup lama teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada soalnya cukup banyak ya teman-teman, soalnya cukup banyak. Tapi tips lagi untuk menjawab tes kecermatan ini, kerjakan sesuai dengan kerjakan dengan santai saja begitu. Jadi saya kemarin di sini, jadi tabel ini ada 10 teman-teman, ada 10 tabel, satu tabel ada 45 soal, jadi cukup banyak. Nah, kemarin saya dalam satu tabel paling saya kerjakan hanya separuhnya ya teman-teman. Kemudian waktunya sudah habis karena waktunya cuma 3 menit. Nah, caranya teman-teman, di sini saudara diminta untuk mencari jawaban angka yang tidak ada di kolom soal tapi ada di tabel kunci. Nah, sebenarnya cukup mudah teman-teman. Kalau yang nomor 1 ini 8693, nah ini tabel kuncinya 8693, 8693 yang tidak ada angka 1 teman-teman. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya A gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya cukup mudah ya, jadi jawabannya A ya gitu. Oke, itu untuk tes kecermatan. Nanti teman-teman akan mendapatkan 10 tabel seperti ini. Satu tabel itu jumlahnya 45 teman-teman ya, jadi banyak sekali. Jadi kerjakan saja dengan santai sambil rebahan, sambil duduk santai begitu ya. Oke teman-teman, itu untuk tes psikologi. Jadi ada 2, tadi ada tes kepribadian dan tes kecermatan. Kemudian setelah selesai, kemudian aplikasi Sinar itu kita akan kembali ke aplikasi Sinar. Kemudian aplikasi Sinar akan melakukan auto detect gitu ya, auto detect bahwa kalau kita sudah selesai di aplikasi e-Rikes maupun EPPSI, maka kita bisa next, lanjut ke step berikutnya gitu teman-teman ya. Kemudian yang terpenting lagi pemilihan satpas ya teman-teman. Nanti di aplikasi Sinar, itu kita akan diminta memilih satpas ya. Pada saat saya perpanjangan online itu saya agak lupa ya, kalau tidak salah ada 4, yaitu di ada satpas, ada 4 satpas. Yang satpas ini nanti yang kemungkinan yang akan mengelola SIM kita, akan mencetak SIM kita, kemudian SIM kita sudah di print jadi dan baru dikirimkan ke rumah kita, ke alamat kita begitu. Itu ada 4, Depok, Jakarta, Polda Metro, dan Jawa Timur teman-teman. Nah, kemarin saya memilih di Polda Metro. Adapun nanti teman-teman mau memilih tempat yang lain, saya persilahkan.
Oke, kemudian saya milih di Polda Metro. Kemudian next ya. Nah ini teman-teman, kemarin setelah selesai ya, setelah selesai prosesnya, kemudian saya bayar. Nah saya bayar itu kemarin, ini persentasenya di 40 ya teman-teman ya, 40% ya. Pada saat saya perpanjangan SIM ini kondisinya karena kondisi masih PPKM ya, PPKM COVID ya, itu cukup lama teman-teman ya. Jadi dari 40% itu naik ke 50% itu cukup lama. Jadi mungkin sekitar 1 minggu ya teman-teman ya, sekitar 1 minggu. Kemudian proses 50% seperti ini teman-teman. Jadi ini registrasi dibayar, dari registrasi dibayar ini 40%, diproses ini sekitar 50% seperti ini teman-teman. Kemudian 80% itu dikirim, kemudian baru selesai teman-teman ya, selesai ya, seperti itu teman-teman. Nanti bisa dicek di aplikasi Sinar, kira-kira seperti ini. Untuk total transaksinya seperti ini teman-teman ya. Ini dibagi dari untuk SIM dan ongkos kirimnya. Jadi ongkos kirimnya cukup mahal, kurang lebih sekitar 34.000 teman-teman ya. Ini masih ditambah untuk tes untuk kesehatan 27. Tapi dengan dengan konsep seperti ini sebenarnya kita cukup diuntungkan. Kita apresiasi dari pihak kepolisian yang telah melakukan update ya dengan aplikasi, sehingga kita bisa menghindari kerumunan ya, bisa menghindari kerumunan yang antrian yang cukup lama, cukup panjang ya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk langkah-langkahnya. Teman-teman, dalam amplopnya saya keluarkan. Oke teman-teman, ini sudah saya buka. Maaf sebagian saya tutup ya teman-teman ya. Ini sudah saya buka seperti ini teman-teman ya. Ini SIM C. Untuk masa berlakunya sampai 2026. Jadi untuk sekarang ini teman-teman tidak mengikuti tanggal lahir ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya juga waktu mendaftar si online ini bulan 7 ya, akhir Juli. Nah ini saya tanggal lahirnya 18 Agustus ya, 18 Agustus. Jadi tidak sesuai dengan tanggal lahir ternyata. Ini ya teman-teman ya, ini bentuknya seperti ini teman-teman.